Anda kembali di Profit CNBC Indonesia dalam segmen Healthy Life dan dialog bersama dengan Ibu Rina Sukaisi, Corporate Planning Director PT Ajinomoto Indonesia. Kami lanjutkan kembali. Bu Rina, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kalau tadi kita sudah berbincang soal bagaimana kontribusi Ajinomoto terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, terus berbagai macam program juga yang dilakukan Ajinomoto untuk Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ini adalah terkait dengan langkah konkret apa yang diambil oleh Ajinomoto untuk bisa mengurangi dampak lingkungan, berarti kontribusinya terhadap lingkungan. Baik, ya jadi memang kami sekarang ini berusaha untuk bisa menekan atau mengurangi 50% dari dampak lingkungan. Mungkin kalau kita sama-sama tahu bahwa yang namanya pencemaran itu akhir-akhir ini semakin tinggi dan saya yakin ini adalah concern semua orang. Banyak industri modern yang saya rasa sekarang juga sudah mulai bergerak untuk membantu mengurangi dampak daripada lingkungan. Nah, beberapa langkah konkret Ajinomoto dalam setiap kegiatan produksinya itu antara lain adalah kami berusaha mengurangi buangan daripada CO2. Kita sudah berhasil mengurangi sebanyak 38.500 ton di tahun 2020. Bagaimana kami bisa mengurangi pengeluaran dari CO2 ini? Yaitu antara lain adalah kita mengurangi penggunaan bahan bakar. Bahkan kita yang saat ini kita menggunakan bahan bakar dari batu bara, step by step kita mulai menggantinya menjadi biomass. Kemudian kami juga mengurangi dari penggunaan listrik dan juga kami menggunakan teknologi fermentasi yang baru, yang dengan teknologi yang baru ini kami bisa mengurangi kandungan atau pengeluaran dari CO2. Sampai tahun 2021 kemarin kita sudah berhasil mengurangi sekitar 52.750 ton CO2. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengurangi penggunaan plastik. Jadi saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu kita mengeluarkan sebuah produk yaitu MSG Ajinomoto dengan bisa mengurangi 30% dari kandungan plastiknya. Jadi kalau kita tahu bahwa banyak produk sekarang menggunakan plastik, maka Ajinomoto berkomitmen untuk step by step mengurangi penggunaan plastiknya. Bukan hanya Ajinomoto MSG yang mengurangi 30% dari penggunaan plastiknya, produk kami seperti Masako dan Sajiku juga sudah mulai mengurangi dan kita bisa mengurangi sampai 9% daripada plastik ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga mempunyai sebuah teknologi baru di mana teknologi ini kita bisa menggunakan drone untuk mendistribusikan pupuk, yaitu pupuk daun. Kalau dulu mungkin orang itu pada saat mendistribusikan atau menyemprotkan pupuk daun ini, mereka harus menggunakan tenaga manusia. Untuk 1 hektar ladang itu biasanya mereka membutuhkan sekitar 200 liter air dan waktunya bisa seharian. Tapi dengan teknologi baru kami ini, maka kita bisa menghemat penggunaan air karena hanya menggunakan sekitar 16 liter air saja dan hanya 15 menit sudah selesai. Itu adalah salah satu juga langkah kami untuk bisa membantu mengurangi penggunaan air. Yang terakhir adalah kita juga melakukan adanya banyak kegiatan yang mungkin dikenal sebagai zero waste, di mana kami berusaha mengolah kembali limbah ataupun produk samping kami sampai ke titik nol. Boleh mungkin Bu diceritakan lebih lanjut terkait dengan zero waste ini, seperti apa sih target yang akan dicapai juga? Baik. Zero waste ini adalah suatu langkah ataupun usaha Ajinomoto bagaimana kami mereduce, mereuse dan merecycle produk samping kami ataupun mungkin juga sisa-sisa dari produksi kami. Ada beberapa yang kami laksanakan, misalnya contoh kita mengolah kembali hasil dari fermentasi, hasil limbah fermentasi. Di mana limbah fermentasi ini bisa kita gunakan sebagai pupuk cair dengan merek Amina atau mungkin pupuk daun yang tadi saya sebutkan yang bermerek Ajivol. Dan juga sisa-sisa dari kantin ini kita olah kembali Mas dan bisa kita jual sebagai produk yaitu produk pakan ternak. Begitu. Itu adalah salah satu langkah zero waste kami. Dan yang kedua adalah kita memiliki suatu proses yang namanya waste water management improvement.
di mana bahwa mungkin kalau sebuah produksi ataupun sebuah proses produksi itu biasanya banyak menggunakan air. Betul. Dan air hasil limbahnya itu biasanya sudah kurang baik. Nah, dengan wastewater improvement ini, maka kita bisa mengolah air itu kembali sehingga pada saat kami keluarkan maka air itu sudah sangat baik, bahkan bisa dialirkan di dalam sungai dengan kondisi yang lebih baik dari air sungai itu sendiri. Begitu Mas, itu adalah bagaimana kita melakukan yang namanya zero waste. Oke, begitu banyak kontribusi Ajinomoto mulai dari untuk kesehatan masyarakat Indonesia sampai dengan juga untuk lingkungan Indonesia. Nah, terakhir juga Bu ya, kalau kita lihat ini masih dalam rangka kontribusi begitu ya, Ajinomoto terhadap Indonesia juga. Ada namanya Ajinomoto Foundation. Ini sebagai salah satu wujud dukungan bagi generasi muda Indonesia tentunya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Bu lembaga ini dan dukungannya juga seperti apa kepada generasi muda Indonesia? Baik, jadi melalui sebuah yayasan yang dikenal sebagai Ajinomoto Foundation, Ajinomoto setiap tahunnya itu memberikan beasiswa kepada lulusan S1 yang ingin melanjutkan ke program master atau S2. Dan kami memberikan beasiswa ini untuk mereka bisa belajar di negeri Jepang. Kami bekerja sama dengan kira-kira 7 universitas terkenal di sana di Jepang seperti misalnya Tokyo University, Waseda University dan lain sebagainya. Beasiswa yang kami berikan ini adalah beasiswa full, jadi bukan hanya memberikan beasiswa untuk biaya pendidikan saja tetapi juga untuk biaya hidup. Dimana kalau untuk mereka yang mengambil penelitian 2 tahun itu kami memberikan beasiswa sebanyak 23,2 juta per bulannya. Kira-kira begitu Mas. Sangat besar sekali begitu ya nilai beasiswanya. Ini sebagai wujud nyata dan konkret kontribusi dari Ajinomoto untuk dunia pendidikan dan juga generasi muda Indonesia. Semoga apa yang menjadi target tujuan dari Ajinomoto di tahun 2022 dan kedepannya juga bisa tercapai dan Ajinomoto sukses selalu ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Mas Gibran. Ya, terima kasih juga untuk waktunya di hari ini Ibu Rina Sukaisi, Corporate Planning Director PT Ajinomoto Indonesia. Sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih, sama-sama sehat Mas. Alhamdulillah.